Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu tentang unsur kebahasaan teks ceramah. Berikut penjelasannya. Kebahasaan teks ceramah. Unsur kebahasaan teks ceramah terdapat pada kata sapaan, konjungsi, kalimat persuasi, keefektifan kalimat. Kebahasaan yang pertama, kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa, menegur, dan memerintah seseorang. Contoh kata sapaan: ada bapak, ibu, hadirin, saudara. Contoh kalimat: atas kehadiran saudara, saya mengucapkan terima kasih. Dari kalimat tersebut, yang termasuk kata sapaan terdapat pada kata saudara. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi dalam teks ceramah yang akan diuraikan adalah konjungsi antar kalimat yang menyatakan penambahan dan sebab akibat. Yang pertama, konjungsi penambahan, yaitu konjungsi untuk menambahkan suatu argumen. Di antaranya, selain itu, bahkan. Contoh kalimat: hujan besar dapat menyebabkan banjir. Selain itu, hujan dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Dari kalimat tersebut yang merupakan konjungsi penambahan, yaitu terdapat pada kata selain itu. Konjungsi yang kedua, sebab akibat, digunakan pada bagian penutup ceramah, terutama pada bagian ajakan atau persuasi. Di antaranya terdapat pada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Kebahasaan yang ketiga, kalimat persuasi. Kalimat persuasi adalah kalimat yang berisi ajakan, rujukan, anjuran, atau imbauan kepada pendengar dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Ditandai dengan penggunaan kata di antaranya marilah, hendaknya, sebaiknya, kami mengimbau, saya menganjurkan, dan sejenisnya. Contoh kalimat yang pertama, oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terdapat pada kata marilah yang merupakan kalimat persuasi atau kata ajakan. Contoh kalimat yang kedua, oleh sebab itu, sebaiknya orang tua selalu memotivasi dan membimbing anak-anaknya untuk tetap belajar di rumah. Yang termasuk kata ajakan terdapat pada kata sebaiknya. Contoh yang ketiga, saya menganjurkan agar kalian tetap memakai masker apabila keluar rumah. Yang merupakan kata ajakan terdapat pada kata saya menganjurkan. Dan kebahasaan yang keempat yaitu keefektifan kalimat. Keefektifan kalimat sekurang-kurangnya berkaitan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, kelengkapan subjek dan predikat. Yang kedua, ketidakmubaziran atau penghematan kata. Dan yang ketiga, kelogisan. Contoh yang pertama, kelengkapan subjek dan predikat. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat yang pertama, kemarin Sophia pergi ke mall. Sedangkan kalimat yang kedua, kemarin Sophia di mall.
yang merupakan keefektifan kalimat, yaitu terdapat pada kalimat yang pertama. Sebab di kalimat yang pertama terdapat subjek dan predikat yang lengkap. Subjek terdapat pada Sophia, sedangkan predikatnya yaitu pergi. Sedangkan di kalimat yang kedua itu tidak adanya predikat. Kemudian yang kedua, ketidakmubajiran atau penghematan kata. Kalimat yang pertama, rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Kalimat yang kedua, rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Dari kedua kalimat ini, kalimat yang kedua itu berlebihan atau mubajir. Di situ terdapat kata beberapa dan banyak, sedangkan beberapa itu mengartikan lebih dari satu. Dan dari kata banyak di situ juga mengartikan lebih dari satu. Jadi mempunyai arti yang sama dan berlebihan jika dicantumkan keduanya di satu kalimat. Jadi harus dicantumkan satu saja. Dan kalimat yang benar terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Kemudian contoh ketidakmubajiran yang kedua terdapat pada kalimat yang pertama, pada hadirin sekalian yang saya hormati. Kalimat yang kedua, hadirin yang saya hormati. Dari kalimat yang pertama itu sudah menandakan kalimat yang berlebihan atau mubajir. Karena terdapat kata para, sedangkan para itu sama diartikan lebih dari satu orang. Dan dari kata hadirin juga menyatakan lebih dari satu orang, jadi harus salah satunya saja. Dan lebih efektifnya hanya menggunakan kata hadirin. Jadi, kalimat yang benar dan efektif terdapat pada kalimat hadirin yang saya hormati, sebab itu sudah merupakan hemat kata. Yang ketiga, kelogisan. Perhatikan contoh kalimat. Kalimat yang pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat yang kedua, Bapak dosen kami persilahkan. Dari kalimat yang pertama, itu sangat tidak logis apabila kita mempersilahkan waktu dan tempat. Sedangkan waktu dan tempat itu merupakan keterangan sebuah kalimat, bukan merujuk ke subjek atau orang. Jadi, kalimat yang benar harus merujuk kepada subjek yang harus dipersilahkan. Di sini contoh kalimatnya yang benar, Bapak dosen kami persilahkan. Kemudian kelogisan contoh yang kedua. Kalimat yang pertama, Pak Rahmat mengajar mata pelajaran bahasa Mandarin di sekolah. Kalimat yang kedua, Pak Rahmat mengajarkan mata pelajaran bahasa Mandarin di sekolah. Di sini perbedaannya terdapat pada kata mengajar di kalimat pertama, sedangkan kalimat yang kedua mengajarkan, karena lebih logis apabila subjek dan predikatnya itu ditambahkan atau diimbuhi dengan kan. Terdapat pada kalimat yang benarnya, yaitu Pak Rahmat mengajarkan mata pelajaran bahasa Mandarin di sekolah. Dan contoh kalimat yang ketiga, demikian sambutan saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Itu merupakan kalimat yang salah atau tidak logis.
dan kalimat yang benarnya. Demikian sambutan saya. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Karena terdapat pada kata perhatian itu harus ditujukan kepada orang yang hadir tersebut. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat dan dapat dipahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.